Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan terus semangat Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik mahasiswa, baik itu yang sedang menyusun skripsi, tesis, maupun disertasi. Banyak orang yang terkendala ketika menghadapi tugas akhir, yaitu pada saat menyusun skripsi, tesis, dan disertasi. Banyak sekali kendala dan seakan-akan menyusun tesis, skripsi, atau disertasi menjadi satu momok atau satu hal yang sangat berat, sangat menakutkan, dan mungkin menjadi beban yang akhirnya membuat mahasiswa down atau mahasiswa merasa putus asa. Apakah demikian? Ternyata ketika kita melihat dari sisi yang lain, ada tips cepat selesai dan hasil maksimal untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Seperti apa dan bagaimana? Saksikan terus video berikut ini. Para sahabat mahasiswa, jangan terlalu khawatir tentang judul. Judul bisa jadi berubah sesuai arahan pembimbing atau masukan dari para penguji. Oleh sebab itu, tetapkanlah tema apa yang akan kita bahas, kemudian tetapkan judul yang sesuai dengan tema. Selebihnya nanti kita akan sesuaikan dengan arahan-arahan baik pembimbing maupun penguji. Prinsipnya, pahami betul tema yang akan diusung pada skripsi, tesis, atau disertasi kita. Tips berikutnya adalah yakinkan bahwa data tersedia, baik data secara primer, yaitu data di lapangan, di mana tempat yang akan kita teliti, atau lokus penelitian kita, tentu harus menyediakan data yang memang benar-benar diperlukan sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Kemudian juga tersedianya data sekunder, yaitu berupa dokumen-dokumen atau buku-buku yang memang akan mensupport terselesaikannya tugas akhir kita, baik itu skripsi, ataukah tesis, ataukah disertasi. Hati-hati dan ingat, jangan sampai meneliti di tempat yang tidak cukup menyediakan data yang kita butuhkan. Sebab apabila data tidak tersedia atau data tidak cukup, maka hasil penelitian kita yang akan kemudian kita tuangkan di dalam skripsi, tesis, atau disertasi tidak akan maksimal. Bahkan bisa dibantahkan oleh para penguji bahwa penelitian kita belum berhasil. Setelah kita memikirkan tentang tema, kemudian judul, kemudian lokus atau tempat penelitian yang memang betul-betul menyediakan data yang kita perlukan, langkah selanjutnya adalah, atau tips selanjutnya adalah, ikuti pedoman penulisan, baik itu skripsi atau tesis atau disertasi di kampus masing-masing. Maksudnya adalah ikutilah pedoman penulisan di kampus di mana tempat adik-adik atau bapak ibu sedang studi. Jangan pernah mengikuti pedoman tesis orang lain. Apalagi kita sampai meng-copy paste atau melakukan plagiarisme. Ini tentu akan mengakibatkan ketika kita melakukan bimbingan, tulisan kita akan banyak dicoret atau akan banyak untuk direvisi. Buatlah timeline atau target waktu untuk menyelesaikan setiap bab. Setiap bab yang sudah selesai, ajukan kepada pembimbing, kemudian ketika ada revisi, kita pun buat kembali timeline. Berapa lama revisi kita lakukan, kemudian kita serahkan kembali kepada pembimbing, plus dengan bab berikutnya. Ini akan mempercepat selesainya tugas akhir dalam bentuk penulisan hasil penelitian untuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Semakin Bapak Ibu rajin bimbingan dalam waktu-waktu yang ditetapkan, maka target akan tercapai. Sudah menjadi hal yang biasa ketika sesama rekan mahasiswa saling curhat atau saling menyampaikan hal-hal yang sedang dialami atau kendala-kendala yang sedang dirasakan kepada sesama teman yang juga sedang menyusun tesis, disertasi, atau skripsinya.
atau bahkan mungkin yang sudah selesai. Hal yang menjadi kurang mensupport atau kurang mendukung penuntasan tesis kita adalah sebab kesalahan kita mendengarkan teman daripada pembimbing. Ketika teman kita menyampaikan adanya perbedaan penulisan, ini yang akan memicu kita menjadi limbung atau menjadi tidak pede dengan apa yang sedang kita tulis. Atau ketika teman kita menyatakan pendapat-pendapat dari pembimbing mereka yang mungkin berbeda dengan yang menjadi pembimbing kita. Nah, ini juga akan menjadi penyebab kurang pedenya kita dengan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, ini yang harus diingat betul bahwa dengarkanlah pembimbing. Karena pembimbing itulah yang akan menghantarkan kita kepada penuntasan penulisan, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Pembimbinglah yang akan memberikan kita ACC atas berhasilnya atau penuntasan penulisan sementara sebelum kita menuju kepada sidang. Rekan-rekan, sahabat mahasiswa, tips yang berikutnya adalah fokus. Fokus saat mengerjakan per bab, yaitu utamanya adalah fokus mengerjakan pada saat kita sedang menyusun bab 1. Mengapa? Sebab bab 1 merupakan ruh, merupakan inti dari apa yang akan kita teliti, yang kemudian kita akan tuliskan pada bab-bab berikutnya. Bab 1 merupakan ruh dari skripsi, tesis, ataupun disertasi kita. Bab 1 inilah yang akan kemudian menjadi dasar apa yang akan kita tulis pada bab 2. Kemudian metode apa yang akan kita pergunakan. Kemudian apa yang akan kita bahas, yang akan kita analisis. Dan terakhir adalah simpulan apa yang kita peroleh dari hasil penelitian. Semua didasari pada penulisan di bab 1. Jika bab 1 sudah fokus, maka akan mudah untuk mengerjakan bab-bab berikutnya. Sampai bab kelima, yaitu simpulan, kemudian ada saran, dan rekomendasi. Sahabat mahasiswa semua, tips berikutnya adalah pahami dan kuasai benar metode penelitian yang akan digunakan. Apakah itu metode penelitian kualitatif, kuantitatif, apakah gabungan dari keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah pahami juga baik secara teori ataupun konsep, jenis penelitian, metode penelitian, kemudian sumber data dari penelitian kita, instrumen apa yang digunakan, kemudian bagaimana kita menganalisis, dan tentu saja yang paling penting adalah bagaimana kita menyatakan atau mengungkapkan kevalidan dari penelitian kita. Diingat, rekan-rekan mahasiswa, bahwa bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 merupakan lanjutan atau merupakan uraian dari apa yang telah ditetapkan pada bab 1. Maka fokuslah pada apa yang ditetapkan pada bab 1, inilah yang akan menghantarkan rekan-rekan mahasiswa menuju kepada terselesaikannya atau tuntasnya penulisan hasil dari penelitian, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Rekan-rekan mahasiswa, yang penting dan utama adalah hindari plagiarisme. Kutiplah tulisan sesuai dengan aturan ilmiah. Dengan kita melakukan penulisan sesuai dengan aturan ilmiah, maka kita akan mampu menghasilkan penelitian yang bisa dimanfaatkan baik oleh diri kita maupun oleh lingkungan di sekitar kita. Dan tentu saja penulisan karya ilmiah ini akan mampu menambah hasanah peradaban, peningkatan ilmu pengetahuan yang kita butuhkan di dalam menghadapi perkembangan
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat ini. Lakukan komunikasi yang intens dan santun kepada para pembimbing. Ini juga merupakan tips dalam penuntasan skripsi, tesis, maupun disertasi. Beruntunglah bagi rekan-rekan, adik-adik, atau Bapak Ibu mahasiswa yang mendapatkan pembimbing yang juga mudah diajak komunikasi. Beruntunglah ketika pembimbing kita pun membalas WA kita, membalas telepon kita untuk dapat melakukan bimbingan yang sesuai dengan waktu yang disepakati. Semakin mudah komunikasi, semakin lancar penulisan tesis skripsi maupun disertasi Bapak dan Ibu, juga adik-adik mahasiswa semua. Ada satu akronim yang saya akan sampaikan bagaimana kita cepat sukses dalam menulis, menuntaskan karya ilmiah kita, yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Akronim ini adalah TTS. T-nya adalah terampil, T yang kedua adalah tekun, T yang ketiga adalah sabar. Jadi, kunci kita dalam menuntaskan tugas akhir berupa tesis, skripsi, dan disertasi, atau tahapannya adalah skripsi, tesis, dan disertasi, yaitu dengan TTS, terampil, terampil mengetik, terampil mengumpulkan data, kemudian juga terampil menuntaskan secara sistematis tulisan kita, tekun, tentu segala sesuatu harus dengan ketekunan, kesadaran dari diri kita bahwa untuk mengerjakan itu memang harus bersungguh-sungguh, harus rajin. Dan terakhir adalah sabar. Sabar ketika kita mengerjakan sesuatu, sabar ketika kita mengkomunikasikan dengan para pembimbing, sabar ketika kita harus mempertanggungjawabkan hasil dalam sidang. Dan sabar merevisi apa yang telah disampaikan, baik itu oleh para pembimbing maupun para penguji. TTS tersebut, rekan-rekan atau sahabat semua, tidak hanya untuk bagaimana kita mampu menuntaskan tugas akhir berupa skripsi, tesis, ataupun disertasi secara cepat, namun juga TTS tersebut dapat kita pergunakan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menjadi manusia yang beruntung dan berhasil dalam hidup ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Apa yang saya sampaikan merupakan pengalaman pribadi dan apa yang saya pahami, sehingga tentu akan ada perbedaan dengan apa yang akan dinyatakan atau dipahami oleh orang lain. Yang saya sampaikan semoga menjadi tambahan hasanah wawasan pengetahuan bagi kita, sehingga Bapak Ibu boleh mencoba. Rekan-rekan, adik-adik mahasiswa dapat mencoba. Dan saya doakan semoga lancar dan sukses pada saat menyusun skripsi, tesis, dan disertasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.